Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum teman-teman 4A dan teman-teman 4B. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, kali ini kita belajar bahasa Indonesianya melalui daring atau dalam jaringan. Karena qadarullah kakak kelas 6 sedang melaksanakan ujian akhir sekolah atau sekarang disebutnya PSS atau penilaian sumatif sekolah. Kita doakan semoga kakak kelas 6 Allah beri kemudahan dalam menjawab ujiannya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia di bab 8, yaitu bab terakhir dari kelas 4 SD. Insya Allah teman-teman sebentar lagi naik ke kelas 5. Nah, materi kita hari ini, tujuan pelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi tokoh, isi permasalahan, dan informasi dalam cerita yang disimak, membandingkan watak tokoh-tokoh dalam cerita, menentukan informasi berupa fakta dan opini dari teks visual, dan menyampaikan secara lisan perbandingan ide pokok, informasi, dan simpulan dari dua teks yang berbeda. Terakhir, penulis cerita pengalaman menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Jadi, tujuan pembelajaran kita ini termasuk HOTS ya teman-teman, yaitu High Order Thinking Skill atau yang biasa disebut keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi, materi ini adalah materi yang menantang untuk kita pelajari ya teman-teman, dan sayang sekali kalau kita lewatkan. Sebelum kita masuk ke tujuan pertama, mengidentifikasi tokoh, isi permasalahan, dan informasi dalam cerita yang disimak, Ibu akan menjelaskan dulu tentang struktur teks cerita. Struktur teks cerita terdiri dari 5 unsur. Unsur pertama adalah orientasi atau perkenalan tokoh, perkenalan watak, perkenalan tempat, latar, dan sebagainya. Unsur yang kedua adalah pengungkapan peristiwa atau awal terjadinya peristiwa. Unsur yang ketiga adalah konflik atau adanya masalah. Yang keempat adalah komplikasi atau puncak masalah. Yang kelima resolusi atau penyelesaian masalah, dan yang terakhir tentatif ya teman-teman, ini adalah koda. Penutup berupa kesimpulan, ini juga bisa sebagai amalan, tapi ini tentatif, kadang ada kadang enggak dalam sebuah cerita ya. Permasalahan yang dialami tokoh tentu menjadi sebuah permasalahan yang dialami tokoh tentunya salah satu unsur pembangun cerita adalah konflik atau permasalahan yang dialami tokoh. Permasalahan yang dialami tokoh itu pasti ada sebabnya. Nah, kita dapat menemukan penyebab cara tokoh menghadapi permasalahan dalam cerita yang disimak. Dengan langkah-langkah satu, kita dengarkan cerita dengan seksama. Nggak sambil main game, nggak sambil ngerjain PR, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita catat juga unsur pembangun ceritanya. Dan yang terakhir, kita catat informasi tentang penyebab terjadinya permasalahan. Dan cara tokoh itu menghadapi masalah, gimana wataknya akan terlihat di sini. Untuk lebih jelas, silahkan teman-teman simak cerita di bawah berikut ini. Untuk lebih jelas, silahkan teman-teman menyimak cerita yang akan Bu Dedeh bacakan. Dimas dan teman sekelas pergi jalan-jalan ke kebun binatang. Dimas, Ilham, dan Salman saling memamerkan bekal yang mereka bawa. Ternyata, Salman hanya membawa sebotol kecil air putih karena lebih suka minum jus. Salman diingatkan untuk sering minum air putih. Setelah puas melihat-lihat binatang, mereka merasa haus. Namun, haus Salman tidak hilang karena ia minum minuman manis. Setelah minum air putih milik Dimas, haus Salman hilang dan ia merasa segar kembali. Nah, teman-teman, dari cerita pendek tadi yang Bu Dedeh bacakan, silahkan teman-teman mengidentifikasi tokoh dalam cerita pendek itu. Yang pertama. Yang kedua, silahkan teman-teman identifikasi masalah apa sih yang terjadi dalam cerita pendek itu? Silahkan teman-teman jawab 2 soal tersebut di kolom komentar dengan menyertakan nama teman-teman. Contohnya, nama Salsabila Anindya Putri. Jawaban nomor 1, identifikasi tokohnya Bu, ini. Jawaban nomor 2, permasalahannya Bu, saya menemukan ini, gitu kan misalnya. Lalu kalian kirim.
Nah, jawaban itu dari kalian semua akan Bu Dede analisa, apakah teman-teman bisa melanjutkan pembelajaran di pekan depan, di pertemuan selanjutnya, atau kita ulang lagi nih masalah identifikasi dan masalah permasalahan dalam sebuah cerita. Ya, semoga teman-teman bisa memahami, bisa menjawab pertanyaan yang dua itu dengan baik, sehingga kita bisa sama-sama lanjut ke pertemuan selanjutnya melanjutkan materi. Silahkan Bu Dede harap semua mengerjakan tugas waktunya 1 jam. Lama kan? Ditunggu sama Bu Dede ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.